Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nahmaduhu wasna'tainu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Min yahdillah fala mudhilallahu wa mi yudlihu fala yadiyallahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, untuk pembukanya marilah kita membaca surat pendek yaitu surah Al-Insyirah ayat 1 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fanzab wa ila rabbika farghab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmat-Nya sehingga kita bisa mengikuti Zoom hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lainnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada saudara atau saudari kita yang kurang sehat, kita doakan semoga bisa kembali pulih. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang saya hormati dan saya sayangi, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya untuk mengikuti serangkaian ceramah pada hari ini yang disampaikan oleh saya, Felisa Dwi Mubarika, dengan NIM 210131600884. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Rizal, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Offering A16. Karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas pelengkap UTS, yaitu kegiatan keagamaan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan membawakan ceramah yaitu sikap sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini harus senantiasa untuk memiliki 3 sikap, yaitu sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Sabar atau al-syabru menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Lawan dari sabar adalah keluh kesah. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1469.
Bicara mengenai sabar, pasti berkaitan dengan menahan diri. Menahan diri, Quran Surah Toha 20 ayat 130 menyatakan, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Quran Surah Toha 20 ayat 130. Jadi apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kita harus bersabar. Sabar adalah perilaku yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kemudahan yang lebar bagi kita para umat-umatnya yang mampu bersabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, jika kita tidak sabaran, emosi dalam menerima ujian, pasti yang kita rasakan ujian itu tidak akan ada habisnya datang ke kita. Sebagai manusia biasa, seperti kita memang sulit ya untuk menahan sikap sabar, apalagi jika saudara-saudari sekalian sudah merasa capek sekali dalam menghadapi masalah. Bawaannya pasti ngedown, emosi, serta amburadul semua pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu, dalam agama Islam ada yang namanya sholat. Meminta kepada Allah jalan keluarnya, bagaimana ceritakan semua masalah kepada Allah, tidak apa-apa sambil terus menangis karena merasa sudah tidak kuat menghandle semuanya. Insya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada hambanya yang selalu mengingat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertidur memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Di tempat yang gelap gulita pun Allah bisa menemukan kita. Allah Maha Pemaaf dan Maha Penolong. Jadi jangan bosan bersikap sabar dalam menjalani atau menyelesaikan masalah. Lalu apa saja konsep sabar yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ada sabar dalam beribadah. Yang kedua ada sabar ketika ditimpa malapetaka. Yang ketiga ada sabar terhadap tipu daya dunia. Yang keempat ada sabar mengendalikan diri supaya jangan melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima ada sabar dalam perjuangan dengan menyadari bahwa ada kalanya perjuangan mengalami masa naik dan masa jatuh. Setelah itu kita mampu menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan bagi kita seperti mendapatkan pahala, orang yang sabar mendapat hikmah. Jadi Masya Allah sekali ya dalam menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah membahas sikap sabar, kita akan melanjutkan dengan membahas sikap ikhlas. Nah, berbicara dengan mengenai ikhlas, sepertinya 11-12 dengan sikap sabar. Tetapi sebenarnya maknanya beda. Ikhlas adalah kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah memberikan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik menuju Allah. Contoh ikhlas yang paling sering kita alami dalam menjalani kehidupan yaitu adalah memberi sedekah atau berkorban demi kepentingan orang lain. Maka Anda dianjurkan melakukannya dengan rasa ikhlas dan hanya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan sikap ikhlas, saudara-saudari harus tahu tingkat-tingkatan dalam ikhlas. Yang pertama ada tingkat ikhlas yang tertinggi, yaitu seseorang yang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Ia beramal seakan tidak akan ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencari perhatian manusia, baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Selanjutnya ada tingkatan kedua atau pertengahan, yaitu orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya adalah meminta
dijauhkan dari siksa api neraka, dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati bagian macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Selanjutnya saya akan merincikan lagi tingkatan-tingkatan ikhlas dibagi menjadi 3, yaitu tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas akhwan al-khawas. Ikhlas akhwas al-khawas yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dia beramal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencari perhatian manusia, baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Yang kedua ada tingkatan ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupannya dan akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Yang ketiga ada ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya tuh orang beribadah untuk mencari kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Jadi Masya Allah sekali ya tingkatan-tingkatan ikhlas dalam Islam ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan sikap ikhlas dalam menghadapi apapun. Selanjutnya kita berbicara mengenai tawakal. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab. At-tawakul yang dibentuk dari kata wa, ka, dan la, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan diri. Kata tawakal juga dapat dimaknai menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudrat. Secara umum, tawakal adalah tahapan ketika seorang hamba telah melakukan fase ikhtiar, sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerja hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang menjadi wakil atas segala urusan dan keperluan. Seorang hamba yang memahami makna tawakal akan meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia atas segala amal atau yang telah dilakukannya, meskipun cita-cita dan harapan dari amal kerjanya belum tercapai sempurna. Sebab dalam pemahaman mereka, beramal sebaik-baiknya adalah kewajiban sebagai hamba, sedangkan urusan hasil adalah hak sepenuhnya dari Yang Maha Kuasa. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Tawakal ialah menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Menurut Abu Zakaria Ansari, tawakal ialah keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul rasa percaya kepada orang yang disertai urusan tadi. Artinya, ia betul-betul mempunyai sifat amanah atau terpercaya terhadap apa yang diamanatkan dan ia dapat memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan amanat tersebut. Dan tawakal dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 kali. Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, setiap perbuatan akan diridhoinya. Bahkan Allah akan memberi rezeki kepada orang yang bertawakal. Perilaku tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya benar-benar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan beliau menerapkan perilaku tawakal ini karena ia sendiri melakukan hal yang sama dalam kehidupannya. Rasulullah SAW selalu berserah diri kepada Allah. Ia tidak pernah
gelisah dan resah dalam menghadapi berbagai persoalan. Keutamaan orang yang bertawakal, yang pertama ada dapat membuktikan keimanan yang benar. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang dapat membuktikan keimanannya. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada memperoleh jaminan rezeki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, kalian pasti diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yang ketiga ada memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan. Orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan apa yang menjadi keperluannya dalam hidup. Bila dari sisi jumlah tidak cukup, paling tidak dengan bertawakal itu dia merasa cukup dengan apa yang diperolehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Yang keempat, tidak dikuasai oleh syaitan. Orang yang bertawakal tidak bisa digoda apalagi dikuasai oleh setan. Sebab, sebagaimana mungkin setan dapat menggoda orang-orang yang begitu dekat dan terikat kepada Allah. Seperti firman Allah, sungguh setan itu tidak akan terpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Yang kelima ada menghargai usaha apa yang dilakukan. Saat seseorang berusaha lalu tidak mencapai hasil yang diharapkannya, kadang dia merasa sia-sia atau percuma saja berusaha bila hasilnya hanya demikian. Sikap ini disebabkan oleh tidak bertawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bertawakal, maka dia akan menerima apa yang sudah diperolehnya dan mensyukurinya. Namun jika dia tidak menerimanya, maka usahanya pun tidak akan mencapai hasil yang baik. Yang keenam ada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang dicintai Allah adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal dalam kisah Nabi dan dalam perjuangan. Quran Surah Ali Imran ayat 121 sampai 122. Tawakal dalam peperangan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut. Padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Selanjutnya ada Quran Surah Yunus ayat 67, tawakal terhadap nasib. Bertawakal dalam hal nasib atau bagian yang kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang kita dapatkan, banyak atau sedikit itu semua adalah ketentuan Allah yang maha bijaksana dan harus kita terima dengan hati yang lega. Misalnya ketika kita ingin menjadi pejabat atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang besar, kemudian kita berupaya keras dengan memenuhi syarat berupa pendidikan atau lainnya. Selain itu, kita bertawakal dengan percaya sepenuhnya bahwa terkabul atau tidaknya, harapan itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dengan demikian, batin kita akan terkendali dan tenang. Tidak perlu hanya adanya keluh kesah, tidak perlu adanya sakit hati dan muncul dugaan ketidakadilan atas apa yang diterima atau bahkan hujatan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal terhadap nasib tergolong ke dalam tawakal menerima ketetapan hukum dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari situ pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Meskipun demikian, aku tiada dapat melepaskan kaum barang
melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran Surah Yusuf ayat 67. Pelajaran Nabi Yakub kepada putra-putranya adalah bahwa mereka harus berusaha sepenuh hati dalam mengejar keinginannya. Namun hal ini juga harus diikuti kesadaran penuh bahwa kendali semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa keputusannya kepada kita. Kita tidak boleh sakit hati dan merasa kesal meskipun mungkin yang tidak terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada Quran Surah Asy-Syura ayat 10, tawakal dalam perselisihan. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Kemudian ada Quran Surah Al-Anfal ayat 61, yaitu tawakal dalam perdamaian. Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Adapun tawakal dalam berdakwah. Quran Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amanat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin jika mereka berpaling dari keamanan. Maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan yang paling maha agung. Quran Surah Yunus ayat 71 hingga 72. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nabi Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bukanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasaku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak akan meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 30, demikianlah kami telah mengutus pada umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang maha pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kejadian atau apa yang kita terima. Tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras. Selalu berusaha dan berpikir dengan maksimal. Selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan rumah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas rumah yang kita tinggalkan.
ketika kita berobat ke rumah sakit, kita berserah diri dan memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Jadi, saudara-saudari sekalian, sudah tahu bagaimana pentingnya sikap sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Memang benar, sebagai manusia, rasanya sulit untuk menetapkan semuanya karena adanya godaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai umat Muslim agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Baik, saya akhiri ceramah singkat pada hari ini. Sebelum itu, kita akan membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya berharap ceramah hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menapaki kehidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ambil sesi dokumentasi dulu ya. Baik, terima kasih semuanya.